Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, kita di pertemuan struktur bangunan ya. Kalau tadi kan teknik gempa saya harus mikir ya. Terus harus saya siapkan. Jadi kalau nggak belajar ya, kalau saya nggak belajar dulu ya susah ya. Tapi kalau gini, ini kan struktur bangunan materinya cenderung lebih pengetahuan umum ya. Saya nggak perlu mikir, jadi saya lancar gitu berceritanya. Oke, next. Eh di struktur bangunan ini, pertemuan terakhir kita sudah ngebahas tentang konstruksi terowongan ya. Nah, konstruksi terowongan itu adalah sebuah prasarana ketika kita menghadapi rintangan berupa perbukitan, ya, perbukitan atau bebatuan. Sementara kita harus You don't know. Oh. sementara kita Ow. harusnya Mama. sementara kita harusnya lurus gitu ya. Ternyata ada rintangan nih berupa bukit atau gunung atau apapun itu. Maka kita dituntut untuk melakukan sebuah konstruksi tunneling ya, yaitu terowongan, yaitu menggali dari ujung A ke ujung B. Nah, ini ada beberapa metode, salah satunya ada TBM, ada New Tunneling Austrian, lalu cut and cover dan lain sebagainya. Ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Oke. Lalu apa yang terjadi apabila rintangannya berupa sungai atau laut? Ya, berupa sungai atau laut. Nah, kita butuh jalan lurus. Nah, ternyata di sini ada sungai. Ada sungai, ya. Kita butuhnya jalannya lurus. Ini jalan sungai nggak mungkin kita timbun. Ya, maka kita membutuhkan yang namanya konstruksi jembatan. Ya, di konstruksi jembatan. Oke, saya geser ke slide lain. Di sini kalau kita mata kuliah jembatan cenderung jembatan yang konvensional. Jembatan yang konvensional yang biasa aja. Nah, namun yang ingin saya jelaskan di pertemuan ini adalah konstruksi-konstruksi lain yang nggak mungkin sempat kita pelajari di mata kuliah teknik jembatan. Ya. Oke, pertama pengertian jembatan itu adalah suatu struktur bangunan yang berfungsi menghubungkan dua bagian jalan yang terputus ya akibat lembah. Kalau akibat perbukitan berarti kita bisa, kalau perbukitan seperti ini kita bisa buat tunneling atau terowongan. Tapi kalau misalkan rintangannya berupa lembahan, maka nggak mau kita harus membuat yang namanya jembatan. Ya, nah jembatan. Oke, kita mulai dari bagian-bagian jembatan dulu. Ada apa aja nih pada konstruksi jembatan? Nah, jembatan itu secara umum terdiri dari dua bagian, ya, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas terdiri dari ada yang namanya rangka, ya kalau memang jembatannya rangka. Ada berupa pelat lantai, lalu ada gelagar, diafragma sampai dengan pelat lantai. Nah, ini dari ujung pelat lantai ke atas kita sebut bagian atas atau upper structure. Tapi ketika di bagian bawah, nah maka kita sebut ketika di bawah pelat lantai maka kita sebut bagian bawah. Nah, bagian bawah ini terdiri dari, ini adalah pilar atau kita sebut dengan
pier head. Nah, tetapi kalau yang di ujung, kalau yang di tengah kita sebut dengan pilar, fungsinya sama dengan kolom. Nah, tapi kalau kita di ujung sini yang berhubungan dengan tanah asli, nah ini kita sebut dengan abutment. Nah, abutment ini dia konstruksinya mirip dengan dinding penahan tanah, yaitu menahan longsoran tanah sekaligus dia juga menahan gelagar. Nah, ini kita sebut dengan abutment. Nah, ini adalah tampak sampingnya. Sementara kalau kita buat potongan seperti ini, bentukannya seperti apa? Oke, nah ini kalau kita buat potongan, kalau jembatan konvensional, dia kurang lebih seperti ini, ya. Ada bagian atas. Nah, bagian atas ini terdiri dari ujung railing sampai dengan plat lantai, ya. Plat lantai. Ini terdiri dari tiang sandaran, ada pipa sandaran, ada trotoar. Nah, sementara plat lantai jembatan ada di sini, ya. Nah, ini kalau yang sedang kita bahas di mata kuliah teknik jembatan adalah jembatan dengan tipe seperti ini, ya. Oke, lalu balok yang memanjang sepanjang jembatan itu bekerja, kita sebutnya bukan balok lagi, ya. Kita sebutnya bukan balok lagi, tapi berubah nama menjadi yang namanya gelagar. Nah, gelagar kalau bahasa Inggrisnya berarti berubah namanya menjadi girder. Ya, namanya menjadi girder. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang di mata kuliah teknik jembatan. Lalu kalau si gelagar ini memanjang sepanjang jembatan, nah ini kan terdiri dari banyak gelagar, ya. Bagaimana nih supaya si jembatan itu kaku, supaya dia enggak geser, supaya dia tetap pada posisinya semula. Maka kita butuh balok yang menghubungkan antar girder. Ini kita sebut dengan diafragma. Oke. Nah, diafragma. Nah, posisinya seperti apa? Nah, misalkan di sini adalah abutment, sini adalah ujung jembatan, ya. Lalu ini adalah ujung jembatan. Nah, maka sepanjang balok yang memanjang sepanjang jembatan, ini adalah sungainya, ya. Ini adalah sungainya. Oke. Nah, balok yang memanjang sepanjang jembatan ini kita sebut dengan yang namanya gelagar. Oke. Sementara balok yang menghubungkan antar gelagar kita sebut dengan diafragma. Oke. Nah, si diafragma ini kalau si gelagar itu kita bisa buat secara precast atau pre-stress. Nah, sementara si diafragma ini kita harus buat secara on-site, ya. Nggak bisa secara precast karena si diafragma ini dipasang ketika gelagarnya sudah terpasang. Gitu. Oke. Next. Nah, ini adalah jembatan girder atau pre-stress, ya. Pre-stress bridge. Ya. Ada beberapa macam bentuknya, ya. Enggak cuma berbentuk I. Kalau kita lihat di contoh bentuknya I nih kayak gini. Nah, ini kita sebut dengan I girder. Oke, ternyata ada bentuk lain. Nah, ini kita sebut dengan ini ada bentuk lain. Ada yang berbentuknya U-shape, ya, bentuknya seperti mangkok, ya. Ini disebutnya U-shape. Ini bentuknya kayak mangkok nih, ya. Nah, ini dibuat secara precast. Ini dipakai untuk yang terupdate yaitu konstruksi LRT atau Light Rapid Trans. Ya. Di sini si plat lantainya, jadi si struktur fungsi girder, ya, dia
bukan pada plat lantai tapi berada pada mangkok ini. Mangkok ini. Jadi ini kita sebut dengan U-shape atau U-shape. Ya. Ini digunakan untuk kebetulan yang terakhir digunakan untuk jembatan untuk konstruksi si LRT project. Nah, sementara yang di sampingnya, nah ini adalah e-girder ya. Nah, ini cenderung banyak di Sukabumi juga banyak. Nah, ini penampangnya adalah berbentuk huruf I. Nah, seperti kalau baja berarti kayak bentuknya IWF. Nah, tapi ini terbentuk dari beton. Nah, ini kita sebut dengan PCI ya, PCI. Pre-stress konkrit I ya, proses konkrit I. Nah, si girder ini ditopang oleh sebuah konstruksi yang namanya pier ya. Nah, kalau yang langsung menopangnya kita sebut dengan pier head. Nah, tapi kalau si tiangnya kita sebut dengan pilar atau pier. Tapi secara umum kita sebut dengan namanya pilar. Kalau bahasa Indonesia pilar. Oke. Nah, untuk mengaplikasikan konstruksi ini butuh sebuah alat ya. Nah, alat ini kita sebut dengan traveler. Ada kita sebut untuk memasang girder ini namanya biasanya kita sebut dengan erection. Nah, kalau si girder ini cenderung sederhana. Untuk men-setting si girder ini kita bisa menggunakan crane ya. Crane. Nah, ini adalah crane ya. Nah, crane ini kalau ada beberapa tipe, ada telescopic crane, ada crawler crane, ada mobile crane. Nah, ini untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti ini, maka disarankan menggunakan yang namanya crawler crane ya. Ini kita sebut dengan crawler crane. Crawler crane. Nah, bedanya kalau crawler crane ini dia rodanya terbuat dari besi ya. Lalu si belalainya atau kita sebut dengan boom. Nah, boomnya itu terbuat dari rangka baja. Nah, ini si crawler crane ini didesain untuk pekerjaan-pekerjaan berat dan statis. Tapi dia mudah dipindah ya. Dia tidak si boomnya itu cenderung statis, nggak bisa dibuat panjang, nggak bisa dibuat pendek, tapi udah bawaan. Nah, tapi dia bisa diproyek dia cenderung lama karena biaya mobilisasinya tinggi. Jadi untuk pekerjaan yang durasinya lama, maka disarankan menggunakan crawler crane karena performanya tinggi dan karena performanya tinggi dan fleksibilitasnya juga tinggi. Oke, nah ini Oke, maaf saya mati lampu di sini. Oke, selain si e-girder, suara saya kedengaran? Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke. Selain si gelagar yang berbentuk I, nah ada juga yang hollow, tengahnya bolong. Ya, tengahnya bolong. Nah, ini kita sebut dengan box girder. Nah, untuk box girder ini mirip dengan U-shape. Untuk memasangnya dia nggak bisa menggunakan crane. Kita gunakan yang namanya ini kita gunakan sebuah alat. Nah, alatnya seperti ini. Ini kita sebut dengan traveler. Jadi si box girdernya difabrikasi dulu. Nah, udah difabrikasi, dia baru disimpan di bawah. Nah, setelah disimpan di bawah, baru dia
ditarik ke atas lalu di setting di atas. Ya. Nah, si girder-girder ini kita sebut pre-stress karena di dalamnya dia ada lubang buat strand, ya, ada lubang buat kabel. Jadi kenapa bisa stay seperti ini? Karena dia ada kabel nih. Jadi ada kabel memanjang. Lalu di stressing, kita lakukan stressing atau kita lakukan stressing pada ujung sini nih menggunakan ada kayak kawat seling yang diameternya besar, ya, lalu di stressing, ditekan, ditarik ya dari sini, misalnya ditarik nih sampai sini. Jadi di tengahnya itu ada kayak sebuah kabel, kayak kabel sling tuh, panjang sekali, besar sekali diameternya. Dia lalu ketika dia udah setting baru dikasih baru dia di stressing, ya, namanya stressing nih. Ketika si kabelnya itu dipasang lalu dilakukan pengencangan. Nah, makanya kenapa dia bisa apa stay kayak gini kok nggak ambruk gitu ya. Nah, ternyata di dalamnya ada namanya kabel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Aneh ya, nggak ada di Sukabumi mah. Gitu ya. Jadi konstruksi-konstruksi ini cukup canggih ya yang ingin saya jelaskan, yang bisa jadi nanti akan Anda temui di dunia industri. Kalau mainannya hanya Bandung, hanya Bogor, hanya Cianjur, hanya Sukabumi, ya terbatas, kita nggak bisa ngelihat yang aneh-aneh. Tapi kalau kita sering mondar-mandir ke kota besar macam Palembang, Jakarta, Surabaya, Semarang, gitu ya, kita bakalan menemukan konstruksi-konstruksi yang kok nggak ada di mata kuliah. Nah, ini salah satu contoh konstruksi yang ada di lapangan. Nah, selain box girder, nah kebetulan box girder ini terbuat dari beton. Ya. Ada juga box girder kayak gini, bentukannya dari baja, ya, hollow, nah bolong tengahnya, baru ini plat lantai. Nah, ini barrier, baru ini kendaraannya di tengah sini. Nah, ini adalah yang lagi viral akibat korupsi waskita. Dia si girdernya menggunakan box girdernya dia menggunakan besi, ya, menggunakan baja. Nah, ini kita sama box girder tapi dia menggunakan baja. Nah, ini kita sebut dengan jembatan komposit. Jembatan komposit. Komposit karena dia ada dua material yang berbeda. Si gelagarnya menggunakan baja tetapi plat lantainya menggunakan beton. Ya, nah ini adalah konstruksi jembatan layang MBZ yang dibangun dari Cikunir, ya, daerah Cikunir menuju Karawang Timur, ya, memanjang terus dia menggunakan box girder. Nah, secara prinsip kerjanya ya sama seperti box girder beton, nah, tapi dia tidak punya strand, ya, dia tidak punya strand. Maka metode erectionnya sama dengan U-shape, ya. Jadi dibuat segmental, ditaruh di bawah, baru diangkat. Gitu. Nah, ini adalah box girder yang dibuat untuk pekerjaan apa namanya tol layang MBZ dari Jakarta menuju Karawang Timur. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nah di sini akan saya tampilkan sedikit gambar. Nah, untuk metode pemasangan si tadi, ya, si girder ini nih, ya, U-shape girder. Nah, kita menggunakan yang namanya traveler. Jadi sebuah alat, dia udah ada duluan di atas jembatan, ya.
Jadi dia ada kayak belalainya, memanjang dulu ke sini. Nah, lalu dia tumpuan bekerja di sini. Nah, baru ada kren seperti hoist crane, dia geser ke tengah. Sementara si girdernya sudah ada di bawah nih, baru diangkat ke atas. Jadi dia geser ya, si girdernya ada di sebelah sisi luar, diangkat lalu digeser ke sebelah sisi dalam. Nah, ini adalah salah satu metode erection untuk U-shape girder ya. Nah, tadi berbicara tentang beton, sekarang ternyata ada juga jembatan yang menggunakan rangka. Nah, ini kita sebut dengan truss bridge ya, truss bridge. Nah, ini pekerjaan jembatan menggunakan rangka ini sering dikerjakan pada era-era kolonial ya, era-era penjajahan Belanda. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan alat berat ya. Kita bisa si baja ini kita bisa mobilisasi secara per batang. Makanya di perkampungan atau di daerah-daerah yang medannya berat, untuk membuat sebuah jembatan banyak yang menggunakan yang namanya material dari baja. Nah, ini ada beberapa tipe dari jembatan rangka. Dari mulai ada yang Pratt, ada Parker, ada K-Truss, ada Howe, ada Camelback, lalu ada Warren Truss, dan lain sebagainya. Ini kalau kita jalan-jalan ke arah selatan, ke arah Pelabuhan Ratu, kita bakalan ketemu nih, mungkin 2 atau 3 kali jembatan ketika udah dekat Pelabuhan Ratu, kita bakalan banyak menemuin jembatan-jembatan terbuat dari rangka baja. Nah, kenapa? Karena daerah sana untuk diakses alat berat itu susah ya, kren susah masuk ke sana. Girder juga kan panjangnya juga 30 meter, 40 meter, mobilisasi kayak gimana. Maka di daerah selatan kebanyakan menggunakan jembatan-jembatan rangka. Gitu ya. Ini adalah tipe jembatan rangka. Jembatan rangka ini ada 2 tipe. Ada yang rangkanya disimpan di atas, ya seperti gini. Nah, ini mobilnya di sini di atas. Lalu ada juga jembatan yang rangkanya simpan di bawah. Simpan di bawah. Ya, simpan di bawah. Nah, ini biasanya digunakan untuk, kalau yang rangkanya di bawah gini biasanya digunakan untuk kereta api. Kereta api. Nah, tapi secara fungsi dia cenderung sama ya cara bekerjanya. Nah, ini adalah jembatan rangka. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pas, Pak. Pas. Oke. Oke. Nah, selain jembatan rangka tadi, nah ini adalah salah satu contoh ya jembatan rangka. Nah, ini kita ada di Cilacap ya, daerah Purwokerto. Nah, daerah Purwokerto. Ini kalau kita jalan ke sana naik kereta api, apa ya, feelingnya excited banget ini ya. Jadi banyak, kita akan melintasi banyak sekali jembatan seperti ini. Di kalau yang pernah sering saya lewati yaitu jembatan Serayu ya, jembatan Serayu itu di daerah Cilacap dan Purwokerto. Kita akan melewati Sungai Serayu dan jembatannya menggunakan rangka baja. Nah, biasanya ada jembatan yang di bawah, si rangkanya ada yang di atas. Kita akan melewati beberapa kali. Lalu next ada juga jembatan yang legend ya, sampai sekarang juga masih berfungsi. Jembatan rangka ini, nah salah satunya ada di jembatan Cilame Padalarang ya, jembatan Cilame Padalarang. Yang jalan raya ini adalah tol Padalenyi. Nah, kita kalau ngelihat ke arah kiri, kita akan bisa melihat yang namanya jembatan kereta api yang sangat panjang. Ini adalah jembatan Cilame, ada di Padalarang. Nah, rangkanya kalau yang ini ada di atas jembatan Serayu, tapi kalau si jembatan Cilame ini dia rangkanya ada di bawah. Kayak gini ya. Nah, ini ya kalau kita
kalau pas naik kereta mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita ngelihatnya dari mobil dari ini bakalan bisa ngelihat ini jembatan Cilame Padalarang. Oke, tadi ada jembatan beton, ada jembatan baja. Nah, ada juga jembatan yang melengkung. Ya, jembatan melengkung. Ini kita sebut dengan arch bridge. Ya. Nah, salah satu yang terbaru kita buat ada di Papua yaitu jembatan Holte Kam. Ya. Nah, cara kerjanya ini beda, nggak kayak jembatan Rangka ya. Kalau jembatan Rangka dia terdiri dari batang tekan, batang tarik, tekan, tarik, tekan, tarik ya. Semuanya berfungsi sebagai struktur. Nah, ini adalah jembatan Rangka. Tapi kalau si jembatan Pelengkung ini dia lebih mirip dengan jembatan yang namanya jembatan apa namanya? Jembatan gantung ya. Jadi si strukturnya memang ada di sini di atas. Nah, tetapi si jembatan menggantung ke rangka lengkungnya. Jadi si platnya digantung di sini. Ini hangernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah jembatan pelengkung. Nah, cara waktu di Holtecam ini cukup legend juga ya. Jadi si rangka jembatan satu section nih, satu bagian ini difabrikasi dulu di daerah Manyar, Gersik ya, sudah jadi dulu rangka sampai dengan plat lantainya, sampai dengan hanger-hangernya sudah jadi dulu semuanya. Nah, ketika sudah jadi baru diangkut menggunakan tongkang atau pakai tugboat, tongkang geser ke sini. Nah, sudah nyampe di lokasi baru kita lakukan erection. Lalu diangkat menggunakan kren ya, kren. Ada besar sekali kren di sini lalu diangkat lalu di setting di atas. Jadi si jembatan ini sudah jadi duluan di fabrikatornya baru digeser ke Papua. Kenapa? Karena kalau dikerjakan di Papua ya resourcesnya dari mana, dapat materialnya dari mana, dapat sumber daya manusianya dari mana, dapat alatnya dari mana ya, membuat pekerjaan ini lebih rumit. Maka si Archbridge Holtecam Papua ini dia fabrikasi dulu di Surabaya, di Gresik, baru dipindah ke site Papua. Nah, ini adalah jembatan Holtecam. Nah, lalu ada jembatan Kalikuto. Nah, ini jembatan Kalikuto ini cukup baru juga. Kalau kita ke arah Semarang dari daerah Batang, kita akan ketemu jembatan Kalikuto ya. Secara kerja sama, dia pelengkungnya menjadi main structure. Ya. Pelengkungnya menjadi main structure, jadi struktur utama. Lalu si plat lantainya ini digantung terhadap pelengkung ini. Jadi semuanya digantung nih. Setelah digantung, jadi si plat lantai ini digantung dan penggantungnya akan connecting ke tubuh jembatan pelengkung. Nah, ini mungkin secara kerja akan sama dengan jembatan gantung. Oke, ada pertanyaan? Skip lagi. Oke. Lalu, nah ini ada 2 jenis jembatan. Kalau yang tadi untuk menengah ya, ada jembatan arch bridge, ada jembatan rangka. Nah, ini untuk dengan bentang-bentang yang menengah, yang mungkin 50 sampai dengan 100 meter. Nah, ada juga jembatan yang dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat nih. Misalkan ada rintangannya 800 meter atau bisa jadi 2 km nih, nggak boleh ada pilar-pilarnya, nggak boleh ada. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Maka lahir yang namanya jembatan gantung ya. Nah, ini kita sebut dengan jembatan gantung. Ini suspension bridge ya. Kalau kita sering main ke daerah mana yang di situ gunung, nah itu adalah salah satu contoh jembatan gantung ya.
Ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian tiang ini kita sebut dengan pylon. Ya. Lalu sepanjang pylon dihubungkan dengan kabel, ya. Nah, kabel. Lalu untuk menggantung si plat lantai, nah ini plat lantainya ada sekitar sini. Nah, si plat lantai sama tadi kayak arch bridge, ya. Digantung, ini digantung. Nah, digantung ke kabel jembatan gantung, strand, ya. Ini si plat lantainya digantung, makanya kita sebut dengan jembatan ini sebagai jembatan gantung. Namun si jembatan gantung ada satu ciri khas yang tidak boleh dilanggar. Nah, di sini dia ada sebuah syarat, ya. Si pylon ini, nah untuk jembatan gantung dia tidak boleh lebih dari 2, ya. Di sini harus 2. Pylonnya harus ada 2, nggak boleh lebih. Ya, kenapa? Karena kalau pylonnya lebih dari 2, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan. Nah, ini seberapapun panjangnya jembatan gantung, maka si pylon ini harus 2, nggak boleh lebih dari 2. Nah, contoh aplikasinya seperti ini adalah di Golden Bridge, San Francisco. Lalu ada juga nih kegagalan struktur adanya di Kutai Kartanegara, ya. Nah, ini adalah sebuah jembatan di Kalimantan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Tengah apa Timur gitu. Tengah kalau nggak salah. Oke, nah kita pernah mengalami kegagalan struktur di Kalimantan, ya. Nah, tipe jembatannya adalah jembatan gantung, ya. Nah, sama seperti biasa di sini si plat lantai digantung, ya, digantung sepanjang jembatan. Nah, terjadi kegagalan yang diakibatkan oleh baut, ya, baut join antara strand dengan plat lantainya yang tidak sempurna atau dratnya yang sudah terlalu sedikit, ya. Taruh di sini adalah penggantungnya. Nah, ini ternyata dia overstack bautnya sedikit nih, ya, overstack bautnya sedikit, ya. Ini adalah plat lantainya, ini adalah buat strand ke atasnya, ini strand. Nah, dia overstacknya sedikit kalau nggak salah, ya. Akibatnya ketika terjadi gaya si bautnya kan terus bekerja, dia overstacknya sedikit, jadi akhirnya lepas, maka strukturnya menjadi gagal. Nah, di Kutai Kartanegara ini setelah gagal dibuat lagi jembatan, nah tapi berubah tipenya menjadi sebuah jembatan pelengkung. Tapi sama, masih jembatan, dan secara cara kerjanya ya sama, menggantung, tapi tipe jembatannya merupakan jembatan pelengkung. Nah, ini adalah jembatan Kutai Kartanegara yang baru. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih nggak ada? Udah. Oke, lalu selain tadi, ini adalah jembatan untuk bentang-bentang yang panjang. Ada lagi tipe jembatan lain untuk khusus jembatan panjang. Satu lagi adalah jembatan namanya jembatan kabel stay, ya, kabel stay. Nah, ini salah satu aplikasinya ada di Suramadu, ya. Suramadu. Ada di Suramadu, lalu ada juga di Bandung, yaitu jembatan Pasupati. Nah, ini kita sebut dengan jembatan kabel stay, ya. Jembatan kabel stay lain halnya dengan jembatan gantung. Kalau jembatan gantung kan ngegantung seperti ini, ya. Nah, ini antara pilon nyambung kalau jembatan gantung. Tetapi kalau suspension bridge, kalau kabel stay, pilon 1 dan pilon 2 ini tidak terconnected, ya, atau enggak nyambung, ya, kerja masing-masing, ya. Bentukannya seperti kecapi, ya. Ini strand langsung menggantung, tapi menggantungnya langsung ke pylon, enggak lewat kabel. Nah, ini kita sebut dengan
jembatan kabel stay. Oke. Nah, istimewanya kabel stay ini kita bisa buat karena antara pilon ini tidak nyambung, maka kita bisa buat pilonnya lebih dari 2. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah jembatan kabel stay. Nah, ini di sama seperti jembatan gantung bisa dikerjakan pada jembatan yang membutuhkan bentang panjang ya. Contohnya di sini ada di Suramadu. Suramadu. Ini adalah kota Surabaya. Sementara Maduranya ada di sini. Nah, ini kita menggunakan jembatan kabel stay di mana si kabel-kabel itu langsung menggantung ke pylon. Jadi nggak ada kabel lagi ya. Jadi si strandnya itu langsung dari pilon ke plat lantai. Nah, ini adalah jembatan gantung. Oke. Next. Ada juga jembatan yang namanya jembatan cantilever. Nah, ini cukup unik nih. Jembatan cantilever. Ya. Cara kerjanya mirip dengan yang namanya tower crane ya, tower crane. Di sini ada sebuah beban, kita sebut counterweight. Nah, dan ini adalah beban yang bekerja. Bagaimana caranya supaya beban yang bekerja ini tidak lebih besar daripada beban counterweight ya. Nah, ini cara kerja si tower crane ini diaplikasikan ke dalam konstruksi jembatan. Nah, contohnya kayak gini. Ya, contohnya kayak gini. Ketika terjadi beban di sini, sebisa mungkin beban ini harus bisa diimbangi oleh beban jembatan di bagian sini. Dan counterweight-nya daerah sini nih. Ya, mirip dengan tower crane. Dia beban maksimum yang di sini harus bisa diseimbangkan oleh bagian jembatan yang lain. Contoh lainnya kayak gini. Nah, ketika terjadi beban di tengah-tengah, sebisa mungkin beban ini harus seimbang atau lebih kecil daripada beban yang bekerja di ujung yang lain di sini. Ya. Ujung yang lain di sini. Oke. Nah, ini ujung yang lainnya di sini. Ini harus bisa diseimbangkan. Oke. Maka secara umum prinsip kerjanya mirip dengan tower crane. Oke. Nah, aplikasinya contohnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah jembatan yang dekat kita nih. Nah, ini ada sebuah jembatan di daerah Raja Mandala ya, daerah ke Cianjur. Ini adalah Kabupaten Bandung Barat. Kesananya adalah Cianjur. Nah, jembatan yang digunakan, tipe jembatan yang digunakan di sini adalah jembatan cantilever. Ya, di mana ketika terjadi beban di tengah, ya, sebisa mungkin harus lebih kecil daripada beban yang ada di sisi lainnya. Ya, jadi sebelum si jembatan itu nyampe tengah, di sini sudah dikasih beban dulu, jadi supaya seimbang. Ya, jadi bebannya di sini nih sudah bisa diseimbangkan oleh beban yang ada di sini dan di sini. Ya, nah ini adalah jembatan cantilever. Nah, ini aplikasinya ada di dekat kita nih di daerah Raja Mandala atau Cipatat. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, ini yang terakhir saya ingin menjelaskan ada juga jembatan yang didesain secara khusus ya. Nah, ini enggak secara kerja ini sama kayak jembatan konvensional, terdiri dari gelagar. Gelagar di sini ya, ada gelagarnya. Nah, ini adalah jembatan Ampera yang ada di Kota Palembang. Oke. Nah, pada masanya jembatan Ampera ini kita tidak bisa membuat struktur yang naik dulu
naik lalu turun nggak bisa, tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Makanya jembatannya sebisa mungkin dibuat berbentuk seperti ini, ya. Nggak memungkinkan di jembatannya naik. Nah, kenapa? Karena di sini ada lalu lintas kapal, ada pelabuhan di daerah sana, ada pusri, ya. Kita nggak bisa bikin apa jembatannya harus bisa dilalui kapal, tapi kita nggak bisa dibikin naik juga, nggak bisa. Gimana caranya? Maka lahirlah jembatan seperti ini. Nah, ini jembatannya mekanis sekali, tapi sayangnya sekarang sudah tidak berfungsi. Jadi ketika ada kapal lewat di sini, ini ada kapal lewat, ini canggih, dia ada kayak lift, ada kayak elevator di sini, elevator untuk mengangkat struktur dari sini sampai ke sini. Jadi si strukturnya si apa namanya gelagar sama plat lantainya naik ke atas sampai ke sini. Nah, sampai naik sampai ke sini, lalu ketika sudah naik baru si kapal lautnya bisa lewat. Nah, ini adalah jembatan mekanis yang ada di kota Palembang. Cuman sayangnya jembatan ini sekarang si liftingnya ini sudah tidak berfungsi, ya. Jadi hanya statis, hanya bisa kayak gini aja, nggak bisa dinaikin si gelagarnya. Nah, ini kita sebut dengan jembatan, atau kalau saya sebut sih sebagai jembatan mekanis. Jembatan mekanis. Ya, kenapa? Karena dia ada mekanikal di sini yang fungsinya mengangkat girder yang di tengah ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari yang dijelaskan tadi di atas, contoh tunjuk jembatan, yang paling mudah pengerjaannya yang mana, Pak? Model yang mana? Dan cepat? Yang mudah dan cepat. Oke, terima kasih. Nah, saya untuk kita nggak bisa sebutkan mudah apa enggaknya, ya. Semua tipe-tipe ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, misalkan jembatannya gelagar kayak gini, ya, e-girder, ya. Kalau cara kerja ya gampang, ini paling mudah justru. Tinggal dipesan si girdernya, kalau udah nyampe tinggal diangkat ke atas, ya, lalu dicor plat lantai, udah jadi. Cuman bisa nggak nih si e-girder ini kita pasang di daerah Cisolok misalkan, atau di daerah Tegal Bulet, atau daerah Kalibundar, bisa nggak nih? Gimana cara mobilisasi si girder ini? Tentunya susah, ya, nggak mungkin juga. Si suppliernya juga nggak bakal mau. Gimana cara ngirimnya? Pasti kepentok itu truknya di pengkolan. Oke. Ada juga jembatan rangka kayak gini, ya, rangka, ya. Ini gampang, tinggal taruhin kren yang kecil, yang penting bisa ngangkat ini baja, lalu si bajanya dipasang, lalu bajanya bisa dimobilisasi bertahap. Cuman ini jembatan kita mau bikin berapa lama, berapa tenaga kerja yang akan kita keluarkan, berapa durasi pekerjaan yang akan kita butuhkan, ya. Tentunya bakalan take time so much, ini bakalan banyak makan waktu, gitu, Pak. Atau yang paling sederhana, berarti si jembatan kita bikin monolit aja nih, kita pakai gelagar beton, gitu ya. Jadi si girdernya kita rubah menjadi beton. Beton 1, 2, 3, bahkan 4, dah aja. Baru plat lantai. Nah, bisa. Cuman kita mau pakai tulangan berapa, kita mau ngecornya gimana, kita mutu betonnya seperti apa yang akan kita butuhkan. Bagaimana kalau misalkan si betonnya udah kering, ternyata si pengguna jalannya udah ngebet pengen make gitu.
Jadi masalah mudah dan enggaknya sangat tergantung dengan kebutuhan lokasi pekerjaan. Gitu mungkin. Oke, ada lagi? Pak, untuk contoh jembatan daerah yang susah dijangkau gitu Pak, ada tebing gitu. Kalau tadi kayak Tegabulet untuk menghubungkan desa cocoknya yang tipe mana Pak? Nah, kalau untuk daerah-daerah ya, yang daerah-daerah yang apa? Kita butuhnya kendaraan berat lewat. Kendaraan berat lewat, tapi lokasinya sangat terpencil, yang nggak ada pilihan lain selain jembatan rangka, Pak. Karena si jembatan rangka ini, si bajanya kita bisa mobilisasi satu persatu tanpa perlu hambatan di jalan. Gitu. Ini untuk jembatan berat ya, maksudnya yang layak dilalui oleh truk. Tapi kalau memang hanya dilintasi manusia di kampung-kampungan, maka nah ini biasanya kalau suka main ke pelosok-pelosok, dulu saya pas masih kerja di kampung, suka ada nih jembatan-jembatan yang menghubungkan antar kampung, tapi pakai jembatan gantung. Jembatan gantung. Tapi nggak bisa dilalui mobil, hanya bisa pakai jalan kaki, kalau nggak motor. Nah ini, kalau bahasa kampungnya apa ya? Rawayan kalau nggak salah. Rawayan. Nah ini jembatan gantung bisa jadi pilihan nih, tapi dia kalau untuk kendaraan berat di kampung-kampung nggak bakalan bisa karena dia biasanya lebarnya hanya 1,5 meter, 1,5 meter. Biasanya si lantainya menggunakan kayu lalu kita pakai baja kecil di sini, kanal lalu digantung. Ini jembatan gantung, kita sebut dengan rawayan. Dulu waktu di selatan daerah Agrabinta, Cidaun, Naringgo, saya sering muter-muter kampung. Banyak nih nemuin jembatan-jembatan perkampungan dengan jembatan gantung kayak gitu Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya ingat Rawayan zaman dulu. Kalau Rawayan itu dibikinnya pakai analisa atau langsung dibikin aja Pak, tukang bangunan? Ya ada standarnya Pak, ada standarnya. Si Kemenpo PUPR juga ngeluarin standarnya. Ada standarnya, jadi panjang sekian, lebarnya sekian, si apa tinggi bentangnya maksimal berapa, lebarnya maksimal berapa, lalu tinggi si pilonnya berapa, ada standarnya. PUPR juga ngeluarin kok, ada standarnya. Gitu. Cuman ya biasanya kan karena bebannya rendah ya kita nggak ada penyelidikan tanah, nggak ada tes SPT, nggak ada. Yang penting terpasang, orang bisa lewat, aman, udah itu doang. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya untuk si mata kuliah struktur bangunan ini. Kita ketemu lagi nanti kita sore ya, jam 7 untuk mata kuliah kayu apa jembatan ya? Jembatan kalau nggak salah. Ya, mata kuliah kayak gini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.